Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua teman-teman mahasiswa. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan mata kuliah hidrogeologi dan SPT ya. Adapun modul yang kita bahas kali ini adalah tentang hidrogeologi kimia ya. Hidrogeologi kimia itu sebetulnya bagian dari hidrogeologi yang berkaitan dengan kualitas ya, kualitas air yang merembes di dalam lapisan tanah atau batuan. Nah, hidrogeologi kimia nanti akan berhubungan juga dengan, kalau sebelumnya kita bicara hanya fisik ya, fisika nilai K itu ya, atau uji-uji hydraulic conductivity, konduktivitas hidrolik ya, nilai K begitu ya, laju air di dalam lapisan tanah. Sekarang kita akan bicara tentang yang mengalir itu kualitasnya seperti apa, karena sudah ada bawaannya ya, memang lapisan batuannya kah begitu, memang ada unsur-unsur kimiawi, ataupun karena adanya kegiatan lain, misalnya ada pencemaran lingkungan, di atasnya ada penambahan bahan-bahan adiktif dalam penambangan gitu ya, ataupun ada kegiatan lain. Pertanian misalnya ada pupuk, pupuknya juga akan ikut membawa zat kimia ya, urea itu mengalir ke dalam tanah, juga disebut sebagai hidrogeologi kimia. Nah, adapun tujuan dari penyampaian materi ini adalah untuk memberikan lingkup ya, lingkup materi ini nantinya akan menjelaskan sifat fisik dan sifat kimia ya. Sifat fisik, sifat kimia, atau kualitas air lah ya, dalam konteks hidrogeologi. Nah, di sini lingkup yang kita bahas diantaranya adalah sifat fisik, kimia air tanah, gitu ya. Lalu ada proses geokimia ya, di mana umumnya air tanah itu terjadi. Kemudian interaksi antara air dan mineral, lalu adanya panas dan pengaruh panas bumi terhadap air tanah, lalu isotop. Isotop ini suatu kondisi perbedaan beberapa jenis atom ya, yang nilai valensinya berbeda begitu ya. Ada 1+, 2+, 3+, atau negatifnya nanti disebut sebagai isotop ya, dan juga proses kontaminasi alam. Lalu diantaranya adalah sifat fisik dan kimia air. Nah, kalau sifat fisik dan kimia air adalah zat yang sangat reaktif ya, H2O namanya, sangat reaktif dan memiliki kemampuan besar dalam melarutkan, baik itu padatan, cairan, atau gas. Dalam kondisi alami, memang air tanah itu sangat tergantung pada kondisi geologi ya, ataupun umur air itu dan juga sumber air itu. Jadi kalau di disosiasi alami misalkan ya, H2O atau air itu akan terdistribusi menjadi H+ dan OH-. H+ ini adalah bagian yang asam, kemudian yang OH- adalah basa. Ya kurang lebih seperti itu, nanti ada, tidak disebut asam basa tapi nilainya ya, nanti ada H+-nya berapa, OH-nya berapa. Ini ada konsentrasinya ya. Jadi kalau sering disebut pH itu, pH atau H-nya di sini ya. Kemudian POH berarti OH minusnya diambil. Nanti nilai pH-nya nanti kalau kurang dari 7 disebut asam, lebih dari 7 basa gitu ya. Kemudian nah, dalam sifat fisik dan kimia air itu ada beberapa indikator yang penting ya. Pada saat kita survei ke lapangan, ya diantaranya adalah tentang warna. Warna air itu bermacam-macam ya. Jadi secara umum kalau airnya itu keruh itu kan berarti kotor ya. Secara umum lihat airnya apa warnanya merah, kuning, hijau, berarti ini kayaknya ada kontaminan misalnya gitu ya. Tapi kalau airnya jernih, kemudian tidak keruh gitu ya, warnanya juga netral, maka itu ya seperti kita yakin gitu ya. Meskipun baru dari warna ya, belum kita lihat yang lainnya. Kemudian suhu, temperatur. Nanti kalau suhunya yang normal kan ya seperti suhu dalam kamar gitu ya.
Nanti apakah dia suhunya panas atau rendah, itu juga indikator dia masuk normal atau tidak. Nanti ada tabelnya. Kemudian pH. pH tadi yang nilai H plus tadi ya. Kalau pH-nya misalnya rendah berarti dia asam ya. Kalau pH-nya tinggi berarti basa. Kalau 7 itu netral. Lalu TDS. TDS-nya total dissolved solid ya. Itu satuannya dalam miligram per liter ya. Nanti ini juga akan ada datanya kalau kita mengukur. Nah, pada saat kita mengukur itu ada datanya, nanti akan dilihat angkanya. Nanti dia masuk kategori kecil, sedang, besar gitu ya. Kemudian nanti ada baunya ya. Baunya bagaimana? Asam, asin, amis gitu ya, atau bagaimana gitu. Umumnya kalau tidak ada bau berarti dia baik saja gitu, tidak mengandung kontaminan misalnya. Lalu tes ini dirasa ya, jadi dikecap gitu, apakah dia mempunyai rasanya gimana, asin, basa gitu ya, atau gimana rasanya. Kalau normal atau tidak ada rasa apa-apa berarti umumnya normal. Kalau misalkan campuran garam tuh hanta sedikitnya agak ke asin gitu. Lalu EH ini adalah potensialistik ya, redox potential. Jadi nilainya volt. Nanti juga dia mengandung kandungan listriknya berapa, rendah, tinggi, sedang gitu ya. Ada nilainya. Lalu TSS. TSS ini adalah total suspended solid. Total suspended solid ya, TSS. Nanti juga ada nilainya, satunya miligram per liter. Lalu turbidity. Turbidity dia anunya apa? Teraduknya begitu ya, turbidity ya. Nanti berhubungan dengan TSS ya. Lalu electrical conductivity atau EC ini juga nanti Siemens per centimeter juga terukur. Lalu di DO ini kan kadar oksigen yang mengalir di dalam cairan ya, dalam air, maka dia disebut sebagai dissolved oksigen atau DO. Dan salinity adalah yang berkaitan dengan asin ya, keasinan, kadar keasinan. Nah, ini kalau ringkasan lebih jelas ya. Jadi TDS sudah disampaikan. TDS itu kandungan gabungan antara zat anorganik dan organik dalam cairan. Nah, sumber utamanya itu biasanya dari pertanian. Pertanian kan ada pupuk urea tuh kadang ya, pupuk urea. Kemudian dari pemukiman ini kan suka macam-macam tuh. Kadang ada yang cuci-cuci menggunakan rinso, menggunakan atau alat-alat hasil konsumsi makan ya. Itu beberapa limbahnya itu kan akan masuk tuh, nanti bisa terukur berapa TDS-nya. Jadi ada pencemaran dari titik pembuangan industri ataupun instalasi pengolahan limbah. Nah, ini beberapa jenis angka untuk TDS ya. TDS itu ya tadi kalau air tawar nilainya kurang dari 1000 gitu ya. Kalau untuk payau 1000 sampai 10.000. Kalau udah asin 10.000 sampai 100.000. Kalau brine water yang sangat asin itu ya, itu sudah lebih dari 100.000 TDS-nya. Satuannya adalah miligram per liter. Nah, ini adalah istilah lain bahwa dia disaring dalam filter ya. Cara pengukurannya nanti 0,45 mikrometer dan satuannya ini ya, mg per liter. Kemudian ada lagi turbidity. Turbidity ini adalah kekeruhan. Kalau ini kan TSS ya. TSS tadi yang suspended solid. Kalau turbidity itu yang pencampuran gitu. Nah, dia adalah kekeruhan atau kekaburan cairan yang disebabkan oleh partikel individu atau padatan suspensi. Umumnya itu tidak terlihat oleh mata telanjang. Jadi biasanya mirip seperti asap atau kabut ya. Satunya adalah NTU ya. Nah, di sini memang ada hubungan antara turbidity atau kekeruhan dengan TSS. Jadi kalau saling tergantung, biasanya kalau keruh berarti TSS-nya tinggi gitu. Meskipun tidak selalu ya, tapi sepertinya seolah-olah begitu ya. Ya sangat tergantung pada lokasi pengambilan sampel di mana. Kemudian pH. pH yang tadi kita maksud kalau pH netral itu kan 7 ya. pH itu sekali lagi nilai H+ tadi diukur ya, logaritmanya nanti ada nilai logaritma H, konsentrasi H+-nya menjadi pH. Kebalikan pH adalah pOH ya. Jadi nilai logaritmik dari konsentrasi OH minusnya ya. Jadi OH minus nanti di logaritmakan jadi pOH.
Nah, kalau nilai pH ini kan dia dari 1 sampai 14 ya. Jadi kalau pH-nya antara 1 di bawah 7 itu disebut asam, di sekitar 7 itu netral, di atas 7 adalah basa. Tapi kalau pH sebaliknya. pH ini justru yang di bawah 7 adalah basa, di atas 7 adalah asam, dan sekitar 7 adalah netral. Itu jangan salah. Cuma biasanya untuk mengingat kita cukup mengingat yang pH saja. Karena pH ada kebalikan pH ya. Biasanya memang yang diukur adalah ion hidrogen tadi yang H+ tadi. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian DO. DO tadi adalah dissolved oksigen, oksigen yang terlarut ya di dalam cairan, dalam air. Nah, itu biasanya relatif jumlah yang terangkut itu ya, dalam miligram per liter. Jadi dia sangat tergantung kondisinya ya, apakah kondisi musim panas kah, musim hujan gitu ya. Dia kemudian tergantung bulan apa, bulan musim penghujan atau tidak gitu ya. Air pasang surut dan seterusnya. Jadi nilainya bisa berubah-ubah gitu ya. Misal nih, pada saat suhunya rendah seperti ini, panas kan artinya ya, bisa jadi oksigennya tinggi ya. Yang hitam ini oksigennya, ini udaranya ya. Nah ini kan ini suhu nih, yang biru ini suhunya ya. Suhu tinggi bisa jadi disop oksigennya itu rendah gitu. Dan seterusnya. Tapi biasanya berkebalikan seperti ini. Nilai DO nanti ada terukur ya, ada nilainya ya, bisa dihitung. Kemudian salinitas. Nah, salinitas itu adalah kandungan garam yang terlarut ya. Jadi seperti NaCl, Mg, kemudian kalsium sulfat, bikarbonat dan seterusnya. Nah, ini contoh pengukuran kadar salinitas air ya. Kalau air yang segar ya, fresh, kemudian basic, salin, dan brine. Brine ini yang paling asin ya. Ini selanjutnya adalah EC, electrical conductivity, mengukur kemampuan penghantar arus listrik ya, mengalirkan. Satuannya adalah Siemens ya, mikro ya, mikrosiemens per sentimeter. Nah ini kalau untuk air yang bisa diminum itu kecil sekali ya. Kalau air laut itu justru yang agak tinggi, resisten atau nilai ininya ya, mikrosiemensnya. Kemudian prosedur sampel, nanti dalam survei itu akan disiapkan botol sampel biasanya ya, botol sampel. Kemudian botol itu harus terbuat dari bahan yang tidak reaktif, jadi tidak bereaksi gitu. Kemudian biasanya ada bahan HDPE ya, tidak transparan, jadi dia kedap tidak terlihat ya. Kemudian pastikan juga tidak ada gelembung yang tercampur atau terperangkap dalam botol. Jadi pada saat pengambil sampel di lapangan dibawa ke laboratorium, nanti itu akan terbaca sebagai original ya, tidak terganggu atau undisturbed condition gitu. Nah ini kemudian tadi ya, untuk masing-masing ion utama memang penting tadi dari sampel yang terpisah untuk masing-masing ini ya. Jadi untuk ini masing-masing dibedakan, tidak perlu diawetkan dan tetap dingin. Kemudian untuk total logam itu yang perlu diawetkan. Nah, jadi kebalikan. Kemudian tidak ada filter. Untuk logam terlarut itu perlu pengawetan dengan filter gitu ya. Jadi kalau total logam itu tidak ada filter, kalau logam terlarut itu dengan filter. Filter itu saringan maksudnya. Kemudian isotop, kalau isotop bagaimana cara mengambil sampling isotop? Maka itu tanpa pengawet. Namun tetap dingin. Ya, jangan sampai berubah karena perubahan suhu akan merubah komposisi isotopnya ya. Nah, ini adalah contoh pengambilan sampel ya, dalam survei. Jadi ada ini parameternya sebelah kiri nih ya. Jadi ada pH, ada N, M gitu, karbon organik, ada logam total dan seterusnya. Ini adalah yang terukur ya. Kemudian ini adalah waktu ya, waktu yang bisa disimpan gitu ya. Misalkan ini bisa sampai lama 6 bulan, ini bisa 24 jam bisa berubah nilainya. Kalau ini bisa 7 hari, ini ada yang sampai 6 bulan ya. Jadi bervariasi, ada yang 6 bulan, ada yang 7 hari. Tergantung parameter ya. Nah ini adalah sama seperti tadi ya. Jadi kalau parameternya ini
Nanti ini adalah waktu-waktu yang masih kita anggap undisturbed atau tidak terganggu. Ya. Di luar ini tidak dijamin kualitas ukurannya tepat. Ini adalah ion-ion utama dalam air ya. Ada ion utama atau umum dalam air. Ada yang disebut sebagai kation anion. Jadi positif, kutub positif dan negatif gitu ya. Kation anion. Ini untuk kimia sebetulnya ya. Jadi kalau kation itu contohnya kalsium, magnesium, sodium dan potasium ya. Jadi Ca2+, Mg2+ ya gitu, atau Na+ atau K+. Lalu anion itu yang negatifnya ya. Jadi bisa HCO3, ini penulisannya maaf salah, ini minusnya di atas harusnya ya. Atau CO3 2 minus, atau SO4 2 minus di atasnya, atau Cl minusnya di atasnya. Jadi anion ini negatif, kation yang positif. Kemudian ion balance. Ion balance ini adalah satu mengukur keseimbangan ion untuk membandingkan, namanya itu ada MEQ ya, total millimoles equivalent. Jadi jumlah millimole ekuivalen dari kation positif anion negatif. Biasanya harus sama ya. Nah, nanti ada toleransi sekitar 5% antara kation anion. Lalu nanti ada perhitungan khusus ya untuk menentukan MEQ ini. Demikian penjelasan perkuliahan kali ini. Perkuliahan ini sebenarnya erat kaitannya dengan praktikum ya, nanti pada saat pertemuan offline-nya atau secara langsung. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.